Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin wa baina minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para salikin yang ada di pondok dan para jamaah yang sedang melalui media maya, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Diberi kenikmatan di bulan suci Ramadan, diberi kesempatan zikir, diberi kesempatan qiyamul lail, baca Quran dan tawajuh, manakib dan seluruhnya. Ini bertanda bahwa Allah sangat menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, mari kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Dua hal yang dilarang dari lisan kita, yaitu kita tidak boleh gampang untuk menjanjikan, karena menjanjikan kalau kita ingkari maka itu adalah perbuatan yang sangat bahaya dan dosanya sangat berat. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika saya ulang. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa qabaitil akhlaq. Fa inna dzalika, kalau kita semua gampang berjanji, menjanjikan, ya, ai ikhlafi min ghairi daruratin, artinya mengingkari janji seperti itu, ya, min amar nifaq, ini semua adalah tanda-tanda kemunafikan, wa khaba'ithil akhlaqi, dan ini adalah seburuk-buruk akhlak. Banyak loh orang itu nyari rezeki karena bohongin janji. Banyak orang yang memang pekerjaannya membohongi orang, pekerjaannya membuat janji, dibayar di depan tapi tidak dikerjakan. Ini sungguh sangat jelek, dan ini menurut Imam Ghazali disebut dengan adalah min amaratin nifaq. Ini tanda-tanda kemunafikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talatu man kunna fihi fawa munafikun wa in shoma wa shalla. Tiga hal yang siapa saja terdapat fihi kepada orang itu, fahuwa munafik, dan orang itu disebut munafik kalau melakukan tiga hal. Wa in shoma, meskipun dia ahli puasa, wa sholat, dan juga ahli sholat. Nggak ada artinya puasanya, sholatnya, kalau dia pekerjaannya bikin janji, ya bohongin, ya nanti saya carikan proyek, ternyata nggak ada, tapi fee-nya sudah dibayar di depan. Nah, ini bahaya bagi orang-orang yang bekerja dengan cara membuat janji yang salah itu. Nah, karena itu wahajja wa tamaro, meskipun dia juga ahli haji, berkali-kali Pak Haji, Bu Haji, ya, wa tamaro, dan dia umroh, ya, dan mengatakan saya ini orang Islam. Loh, orang Islam tidak mengenal bohong. Orang Islam tidak mengenal belenjani janji. Ini orang Jawa, belenjani, mengingkari janji, nggak kenal. Jadi kalau sudah iya ya iya, itu ciri dari orang Islam. Nah, karena itu apa?
tiga hal itu, man idza haddasa kadzab, apabila dia berbicara berdusta. Artinya dia dalam pembicaranya itu banyak hal yang tidak benar. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan ia kalau berjanji diingkari. Ai ma'ada bihi min ghairi udrin, yaitu terhadap apa yang telah dijanjikan karena dan tidak ada alasan. Ya kalau janji tidak ditepati ngomong dulu. Ya kembalikan dulu fee-nya yang sudah dibayar itu. Dan ini kan banyak terjadi kan. Ambil uang dari hal-hal seperti itu. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah dia adalah khianat. Artinya fi majuila aminan alaihi, dan orang itu tidak bisa dipercaya atas amanah yang diberikan. Di dalam pengertian lain, Syekh Azizi mengatakan al-kalamu fi man sorot hadas sifatu dinahu wa syi'aruhu la yanfa'uka anha. Dan pembahasan mengenai orang yang menjadikan sifat-sifat ini sebagai kebiasaannya, tiga orang tadi, ya, bicaranya tidak benar, janjinya diingkari, amanahnya diingkari, ya, itu sebagai kebiasaannya, maka dia ada sebagai tanda layan fa'aka anha, dan orang itu adalah orang layan fa, tidak akan bermanfaat. Orang seperti ini orang yang mempunyai sifat ini. Jadi Bapak sekalian, mari kita jaga pembicaraan kita, janji kita, dan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Di dalam hadis lain, Bapak sekalian, tidak tiga, tapi yang ada 4. Wa rawa as-Saikhani an Abdillah ibnu Umar ibnu As anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Syekh di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fiha kana munafiqun khalisan. 4 perilaku yang siapa saja terhadap 4 perilaku fihi pada orang itu, karena orang ini munafikan, orang yang munafik, khalisun, asli pakai shot orang munafik. Jadi tulen, jadi ini orang yang munafik tulen. Ya. Apa itu? Wa man kana fi khoslatun minhunna, dan siapa saja yang ada pada dirinya satu perilaku dari 4 perilaku itu, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya pasti orang itu munafik, hatta yata'ah, hingga ia meninggalkan perilaku itu. Idza tumina khon, kalau diberi amanah dia berkhianat, jadikan pembantu menusuk bosnya dari belakang. Kalau sampai di tingkat presiden, jadi menteri malah ngomporin, bikin orang marah kebijakan, marahnya kepada presiden bukan menterinya. Jangan. Orang kalau diberi amanah dia harus betul-betul dijaga betul. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara, ya, apabila berjanji maka ia mengingkari. Wa idza khasama fajaro, apabila bermusuhan dia menyeleweng. Artinya pengertian berjuang itu, maaf, bisa dikasih amanah berorganisasi disimpangkan. Kan ini jihad. Ya, jadi kepala sekolah, ya, bosnya uangnya dipakai kepentingan sendiri. Ini kan jihad. Di dalam hal kita berjihad, artinya termasuk menjadi pimpinan organisasi tidak boleh menyalahgunakannya. Kalau seperti ini, yaitu fil khusumati anil haqqi wa taqamal batil, maka cenderung dia melakukan penyimpangan secara batil terhadap apa yang dia lakukan itu, maka ini jelas orang munafik.
Wal muradu bin nafil amal, dan yang dimaksud dengan munafik itu bisa dengan amal. Pakaiannya pakaian santri tapi nggak pernah sholat. Ucapannya bagus tapi ada mal, ini munafik. Oh, Bapak hormat, siap, itu kan sekarang kali banyak kan, tapi nggak pernah dilakukan apa yang diperintahkan atasannya. Kalau ada atasan, dia datang lebih dulu, siap Bapak, siap kerjakan, tapi nggak pernah dikerjakan. Lal imanan, maka orang seperti ini tidak ada iman, ya. Awin nifaki, dan ini adalah orang munafik al-urfiyun, munafik secara umum, las syar'iyu, bukan karena syariat, karena perbuatan. Memang dasarnya orang seperti ini orang yang munafik. Li'annal khulusa bihadaini maknain, karena sesungguhnya kemunafikan secara umum itu mempunyai dua makna. La yastalzimul kufrun, maka ia tidak dalam posisi kekufuran, ya, tapi munafik. Ya, al-mulki fit darkil asfali minan nar, dan orang yang munafik ini akan mendapatkan tempat asfali minan nar, jadi intipnya neraka. Kata afadahul azizin, seperti yang disampaikan oleh Imam Syekh Azizi. Jadi yang kedua ini, yang pertama jangan bohong, ya, kita sudah bahas satu kali kemarin. Sekarang kita diminta jangan pernah janji palsu. Ya, janji palsu itu saya ngingatkan buat saya sendiri, ya. Kalau hutang, janji itu hutang nggak? Hutang. Kalau pinjam meminjam itu hutang nggak? Hutang harus dibayar kan? Minjemnya enak, bayarnya ini berat, mau membayar itu tarso sebentar besok, padahal hutang itu harus dibayar. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan mudah pinjam kalau kita tidak sedang kebutuhan yang mendesak. Kalau pinjam kita sesama teman, kadang-kadang yang nagih itu lebih tidak berani daripada sungkan mau nagih. Betul atau betul? Ya, jaga perasaannya. Jadi kadang-kadang jawabnya lebih banyak daripada yang hutang. Yang hutang satu kalimat, jawabnya itu dar masih ini, alasannya panjang lebar. Nah, memang hutang itu mudah, tapi nyauri sing abot. Nggih napa nggih? Betul ya. Jadi jangan pernah kita gampang hutang. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, kalau kita hutangnya ke bank enak, ada jaminannya. Kalau kita hutang sesama teman kan tidak ada jaminan. Jaminannya kepercayaan. Kalau di bank punya apa? Yang digadaikan, yang dijaminkan, gampang. Punya tanah nanti dilelang, punya bangunan dilelang. Tapi kalau kepada sesama teman, masa teman kita lelang? Kan tidak mungkin. Jadi kadang-kadang orang itu bisa bermasalah karena hutang piutang. Yang karena itu kalau sudah janji harus betul-betul ditepati. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, at-talitu al-ghibah fafat lisanaka anha. Karena panca indera kita ini adalah amanah yang harus kita jaga. Yang ketiga, fahfat ghibah lisanaka anha, jagalah lisan kita dari ghibah. Ayya wa anis sukuti alai ridhan wa takriran, yaitu di dalam hal melakukan pergunjingan dalam keadaan rela, ridho dan menetap. Tetap nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, kita itu manusia, betul ya? Begitu kita digojlok sekali, tidak ada orang nggak akan tersinggung. Tapi kita gojlok anak buah di depan umum, wah ini itu loh anak buah saya yang hidungnya pesek itu loh, kan tersinggung.
memang dia nggak akan berani melakukan perlawanan kepada bosnya. Nah, ini kan menggunjing di depan umum. Nah, ini nggak boleh juga. Jangan pernah melakukan pergunjingan kepada orang lain karena kekurangannya. Wal ghibatu asatu min talatina zinatan zinatan. Menurut dari Imam Ghazali, bergunjing itu lebih berat daripada 30 perzinaan. Mungkin begini ya, mungkin ini saya analisa. Kalau zina, hubungan kita dengan Tuhan, istighfar, sholat taubat, tidak mengulangi. Tapi kalau kita menggunjing orang dan yang digunjing itu tidak ikhlas, sampai kapanpun tidak akan terhapus itu dosanya. Pengertian dari Imam Ghazali menurut saya seperti itu. Bukan berarti kita silahkan berzina 30 kali misalkan. Jangan. Pengertiannya bukan gitu. Tidak begitu. Ya, dengan demikian fil islami kadzalika waratul khabir, di dalam sebuah kitab yang di dalam khabar seperti itu, bahwa orang yang bergunjing itu dosanya melebihi dari orang yang berzina selama 30 kali. Wa manal ghibah, dan artinya bergunjing itu antadkura insanan bima yakrahu law sami'ahu, yaitu menceritakan seorang dengan sesuatu yang dia tidak menyukai jikalau ia mendengarnya. Tadi saya sebut tadi, membicarakan kekurangan orang di depan umum itu kan tidak suka. Tapi kadang-kala manusia kan tidak berani untuk melawan. Jadi kita jangan mengejek seseorang karena kekurangan fisik. Ini sepertinya sawa'an wa dzakartahu bilafzi au fi kitabika, sama saja kamu menceritakan bilafzika au kitabika, kita menulis kejelekan orang, itu enggak boleh. Coba bayangkan buzzer-buzzer yang sekarang pekerjaannya mencari kesalahan orang lain. Saya tidak bayangin ini, tidak bisa bayangin dosanya seberapa ya. Hobinya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dibikin orang itu susah dan dia bahagia. Nah, gitu loh. Ini buzzer-buzzer. Ini loh bahayanya. Ya. Auromazda, atau sebuah kesimpulan-kesimpulan juga nggak boleh menyimpulkan orang jelek. Au asarta ilai bi ainika au badanika au ra'sika, atau kamu berisyarat kepada dengannya dengan matamu atau tanganmu atau kepalamu. Ada orang yang kita tidak sukai di dalam satu forum, Anda langsung melengos, itu juga nggak boleh. Meskipun kita ada masalah, jangan melengoskan seseorang. Melengos tahu ya? Tahu. Buang muka ya. Mukanya dibuang kemana gitu ya. Itu nggak boleh. Itu mengejek di depan orang. Padahal urusannya kan dia dengan dia. Tapi orang menjadi ngejek yang orang lain tahu. Ada apa ini? Orang ini kok nggak benar. Nah, sehingga orang lain itu mengikuti mengejek, itu bahaya. Jadi meskipun kita berbeda, tapi tidak boleh membuang muka di hadapan orang lain. Nah, ini dengan demikian, iroksika au yatika, baik kepalamu maupun wajahmu, tanganmu, itu jangan sampai kita mengejek orang lain. Wadhabitul ghibah kullu ma afhamta bi ghairik. Arti bergunjing adalah sesuatu yang kamu memberi pemahaman dengannya kepada orang lain. Itu bergunjing. Kalau tidak orang lain, kita membicarakan seseorang, itu ngomel. Jadi tidak ada orang, kita ulas seseorang terhadap kejelekannya, nggak ada orang, kita ngulas. Nah, berarti orang itu dermemeng, deleming. Orang Jawa itu nyebut dermemeng atau deleming, ngomel.
Tentang apa? Ya. Bi ghairik, ya. Tentang tuksamul muslimin fi badanihi, terhadap kekurangan sesama muslim terhadap fisiknya, au nasabihi, keturunannya, au khalqihi, atau bentuk tubuhnya. Enggak boleh. Maaf, dasar itu. Nah, enggak boleh. Kalau orang Jawa itu kan ada dasar itu. Pancen nih kok. Jadi kalau bahasa Jawa itu pancen nih ya. Dasarnya. Enggak boleh. Ya. Au fi fi'lihi, atau perbuatannya. Au fi qolihi, atau ucapannya. Ucapan juga enggak boleh. Atau kita mengecek dinihi, agamanya. Au dunyahu, dunianya. Hatta fitawabi, atau pakaiannya. Nah, ini yang sering kali ya ibu-ibu ya. Ini pakaiannya bagus banget. Harganya berapa ya itu? Nah, setiap ada yang baru, sesama perempuan biasanya ingin tahu. Sok apa? Ingin tahu ya? Kepo ya, kepo. Ini harganya mahal, ini uangnya dari mana ya? Paling-paling itu hadiah. Ada aja dari orang itu, kalau melihat kekurangan orang itu ada aja. Yang baik dikatakan buruk. Ya. Punya duit beli dikatakan, duitnya dari mana ya? Dikasih orang jaluan. Repot ya, mulut itu kadangkala ngerem itu sulit. Wadarihi, rumahnya, rumahnya kok baik ya, dulu dari mana ini dapat uang? Wada'abatihi, kendaraannya, setiap ada mobil baru beli misalnya. Duitnya kok rantai-rantai ya? Ada aja orang itu untuk menilai orang itu. Lah ini berarti menggunjing. Nah karena itu fa anta muktabun dolimun wa in kunta sodikun, maka kamu adalah penggunjing yang sangat dolim meskipun dirimu benar. Kita benar, menilai benar. Tapi kalau menilai jangan ada orang lain, batin aja. Batin nanti sendiri grundel dan memang tadi ya. Nah, itu namanya bukan gunjing. Kalau gunjing itu menceritakan sesuatu kepada orang lain. Ay fi dzikrika, dan itu semua karena dituturkan kepada orang lain. Terakhir, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Jika benar terdapat pada dirinya apa yang kamu ucapkan, maka sungguh kamu telah menggunjingnya. Membicarakan orang lain meskipun benar itu tetap menggunjing. Tapi kalau tidak menggunjing, caranya apa? Tabayun. Misalkan saya punya jaket ini, jas ini ya. Dulu Pak Ali jasnya jahitnya di mana ya, kok bagus? Tanya ke saya, itu bukan gunjing tapi tabayun. Tapi kalau ngomongnya dengan yang wah itu dulu waktu anggota DPR ya, ada yang ngasih hadiah ya, wah itu repot. Itu, jadi meskipun benar tapi tidak boleh dijunjing. Wa illam yakun fihi, dan jika tidak pada dirinya apa yang kamu ucapkan itu, mata qulu faqad bahatahu, maka sungguh kamu adalah berbuat kebohongan mengenai dirinya. Jadi menggunjing benar aja nggak boleh, apalagi menggunjing yang tidak benar. Terakhir, wa iyyaka wa ghibatul qurra'il mura'in, karena itu berhati-hatilah kamu ya, jangan sampai kamu bicara terhadap sebuah riya. Kalau gunjing itu kadang-kadang kita kan yang paling benar ya. Kalau sudah gunjing itu pokoknya yang benar kita, yang lain itu salah. Wa wa ahbatul anwa'ul ghibah, dan hal yang merupakan macam bergunjing yang paling buruk seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, wa ghairuhum, dan di dalam kitab-kitab yang lain.
Nah, wa antufihamul maksud, dan hal itu adalah kamu memberikan pemahaman satu tujuan bitorikis sholihin idharan min nafsika lital afufi anil ghibah, dengan jalan orang-orang soleh sebagai penampakan dari dirimu untuk menjaga diri dari pergunjingan. Karena itu di sini kan disebut orang yang soleh, jadi lebih baik kumpul dengan orang soleh, pikir bareng daripada membicarakan orang yang lain. Maka min ghairi tasrihin, dengan tanpa kata yang jelas, bal ta'ridin li syahsi muayyin, yang dapat menyindir dari orang tertentu, imma hayya wa imma mayyitun, bisa jadi yang dibicarakan itu adalah hayyun, masih hidup, wa imma mayyitun, dan yang sudah meninggal. Jadi membicarakan kejelekan orang yang meninggal juga nggak boleh. Ambillah pelajaran yang baik dari orang yang sudah meninggal. Dulu memang dia peminum, mati, tapi ujungnya dia sadar. Jangan dibicarakan peminumnya, tapi bicarakan ujungnya, beliau husnul khotimah. Lebih baik mana? Mantan korak menjadi korik, atau dulunya korik menjadi korak? Jadi jangan lihat masa lalunya, lihatlah ujungnya. Korak tahu ya ibu bapak? Preman, dulunya preman jalanan, tapi di ujungnya insaf, kemudian melakukan taubat dan menjadi orang, dan banyak, akhirnya menjadi kiai itu banyak. Dulunya korak. Sunan Kalijogo dulunya juga berandalan, masih muda, tapi jadi wali karena dia di ujungnya memang mencari Tuhan. Jangan diartikan korak itu mencari Tuhan, bukan gitu. Ngelakoni ya. Kan banyak, oh sik ngelakoni ku. Ya, sik nakal-nakal titik enggak apa-apa, sik ngelakoni. Kadang-kadang kan gitu kan. Maaf ya. Maaf. Anaknya kiai biasanya kan nakal-nakal. Nah, kalau sudah nakal dikatakan sik ngelakoni Gusti. Nah, Gusti ngelakoni. Ndak wani ngerem kan? Sik ngelakoni. Nah, yang penting ujung dari semua itu kita adalah orang yang husnul khotimah. Ya, mayyitun ta'ridun yufhamu bihi kama yufhamu bitasrihin. Jangan melakukan nyindir dan sebagainya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alaikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.